Yang membawa orang Yahudi ke Mesir adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anak kedua dari istri Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dengan istri pertamanya anaknya 10. Di antaranya Yahudi. Anak Nabi Yakub. Sudah itu istrinya yang kedua, karena istri pertamanya meninggal, istri keduanya mempunyai 2 anak. Satu namanya Bani Amin atau Benyamin, yang kedua Yusuf alaihi salam. Jadi dua saja dia adik-beradik yang seayah seibu, yang lainnya seayah. Nah, karena penampilan Yusuf dengan Benyamin ini beda dari saudara-saudaranya yang 10 itu, dan perhatian Nabi Yakub pun terhadap Yusuf ini cenderung kepadanya, timbullah kecemburuan dari Yahuda dan saudara-saudaranya di 10 bersaudara. Akhirnya dia berusaha untuk melenyapkan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Yusuf akhirnya dicampakkan ke dalam sumur. Nah, ternyata sumur itu dangkal, tidak pula terlalu dalam, ada airnya sedikit. Nah, ketika orang-orang mau ke Mesir, mau mengambil air, dimasukkan ember ke bawah, ada yang menggantung di ember itu. Dilihat, siapa ini? Rupanya seorang anak kecil yang sangat ganteng dan indah sekali. Dilihat, diambil, luar biasa indahnya. Jadi musafir tadi ingin memilikinya. Tapi karena musafir tadi dia miskin, maka dia jual kepada raja yang bernama Al-Aziz. Nah, ini tidak sanggup kita saja miskin, supaya kita jadi kaya. Bagaimana kalau kita jual kepada Al-Aziz? Karena Al-Aziz tidak punya anak. Raja Mesir tidak punya anak. Tentu senang sekali kalau dia dapat anak seganteng ini. Dijuallah. Musafir tadi pun menjadi kaya raya. Nah, yang Aziz pun senang pula melihat anak laki-laki yang sangat ganteng sekali. Akhirnya menjadilah dia anak angkat dari Al-Aziz dan istrinya yang bernama Zulaiha. Nah, disitulah Nabi Yusuf alaihi salam dia tinggal di sana, menetap di sana, dan akhirnya karena dia cerdas, maka dia dimanfaatkan untuk dalam bidang pakar dalam bidang ekonomi di Mesir. Ketika musim kemarau, paceklik 7 tahun lamanya, susah orang mau mendapatkan makanan dari tanah Kanaan itu susah, maka dia pergilah ke Mesir mencari gandum. Ternyata di Mesir bagian pembagian ekonomi ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketika saudara-saudaranya itu datang, tahulah Nabi Yusuf, ini saudara-saudaraku yang ingin mengambil gandum. Tapi saudara-saudaranya lupa kepada dia karena keningnya ditutup dengan pakaian sorban istana. Tandanya ada tai lalat di keningnya itu tertutup. Dan tidak menyangka pula saudara-saudaranya ini Nabi Yusuf bisa menjadi pembesar di Mesir. Akhirnya di antara saudaranya itu ada yang seayah seibu, namanya Benyamin. Benyamin ini juga membawa karung gandum. Caranya itu sukatan gandum itu dimasukkannya sebelah bawah dari gandum yang akan dipikul oleh Benyamin. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain yang 10 dibiarkannya. Yang Benyamin ini dia mau menahannya dengan cara dimasukkan itu sukatan gandum. Jadi ketika mereka akan berangkat, kata Nabi Yusuf, silakan Anda berangkat, bawalah gandum ini, tapi siapa yang mencuri harus ditahan. Oh, enggak ada di antara kami mencuri. Coba diperiksa, apa yang hilang?
sukatan gandum. Diperiksalah, ternyata sukatan gandum itu ada di dalam karung yang dibawa oleh Binyamin. Akhirnya ditahanlah Binyamin ini, yang lainnya pulang. Nah, waktu itulah dia menunjukkan diri kepada Binyamin, aku ini adikmu yang bernama Yusuf. Ah, tak percaya, apa tandanya? Lihatlah di keningku ada tai lalat yang menjadi tanda bahwa aku adikmu. Yakin dia? Inilah adikku. Nah, kata Binyamin, kalau begitu saudara-saudara kita yang lain kita bawa saja ke sini. Susah makan di sana di tanah Kanaan. Akhirnya atas usulan Binyamin diterima oleh Nabi Yusuf. Akhirnya pindahlah si saudara-saudaranya dari tanah Kanaan itu ke Mesir. Jadilah orang-orang Yahudi tinggal seluruhnya di Mesir dan berkembang biak di Mesir. Dia menjadi ahli batu-batuan, menjadi ahli tentang bangunan, orang Yahudi ini. Ahli tentang pertanian, dipakailah oleh Firaun. Tenaganya orang Yahudi ini berkembang biak menjadi 12 suku. Suku Binyamin, suku Yusuf, suku Yahuda, banyak suku-suku. Yang 12 suku tadi, 10 dari anak pertama, dari istri pertama, 2 orang dari istri kedua. Kedua-duanya meninggal dunia. Nabi Yakub yang tinggal di tanah Kanaan dijemput juga Nabi Yakub tadi. Bertemulah dengan Nabi Yusuf. Akhirnya matanya yang buta itu diusap oleh Nabi Yusuf, kembalilah melihat Nabi Yakub tadi. Bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Anaknya yang disangka sudah mati, ternyata anaknya masih hidup. Nah, jadi seluruh orang Yahudi tinggal di Mesir. Beratus-ratus tahunnya lama di situ. Firaun itu beberapa periode. Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Di dalam bahasa Ibraninya Farao. Jadi Firaun itu Farao, satu dinasti Farao. Di antara dinasti Farao itu ada seorang yang sangat kejam, namanya Ramses II. Sampai di Ramses inilah baru orang-orang Yahudi dihalau dari Mesir karena suka berkelahi. Jadi orang Yahudi ini di mana-mana dia suka berkelahi.